Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada siang hari ini kita sengaja ingin menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila di kolam tembok, dalam arti benar. Jadi bukan berarti kita yang paling terbaik, tapi setidaknya kami sudah bertahun-tahun menekuni daripada budidaya ikan kolam tembok. Kita ada juga kolam tanah, saudaraku, cuman di belakang sana. Tapi yang keuntungannya sebenarnya kalau kolam tembok ini mengatasi penyakit terutama yang ada di dasar kolam ini begitu mudahnya. Tapi kalau kolam tanah sulit kita mengatasi penyakitnya. Kenapa? Virus dan penyakit itu bercampur di tanah, lumpur, dan akhirnya susah kita menanggulanginya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini kepada pemirsa setia Budi Ikan, yang terpenting adalah menjada wajada, bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan ia. Jadi apapun kita harus bersungguh-sungguh. Nah, ini saudaraku, ini adalah ikan yang kita pelihara di dalam kolam kita. Tujuannya apa? Supaya kolam ini mudah mengurusnya, terutama dari segi penyakit. Penyakit itu banyak, saudaraku, bukan hanya dari air, kadang-kala dari binatang di sekitar kita, yaitu burung misalnya, ataupun ular, kadang-kala ya ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini yang ada di dalam sekitaran kolam seperti ini. Nah, ini baru saja dikasih makan, jadi makannya pulang terlalu lahap. Nah, ini sama, saudaraku, ini juga ikan kolam tembok. Nah, ini kolam ikan tembok seperti ini. Tembok, saudaraku. Nah, ini tembok. Kita yang jelas mudah cara memanennya, juga mudah dalam pengurusannya. Cuman biayanya lebih besar. Nah, mengatasi kolam tembok bocor, saudaraku, sebenarnya tergantung manusianya sendiri. Mau nggak capek sedikit. Nah, dalam arti bocor itu kadang-kala dari rembesan bawah di dasar ini retak seperti itu. Tapi kalau kita kasih lumpur, nah kalau ikan lele langsung nggak bocor lagi, saudaraku, karena ikan lele ini berjalan di bawah air tuh menggerakkan badannya dan menimbulkan lubang-lubang itu menjadi tertutup. Nah, itu kalau ikan lele. Tapi kalau ikan nila selalu di atas seperti ini, kadang-kala susah untuk dasar kolam ini supaya tertutup. Tapi kalau kita banyakin lumpurnya ataupun tanahnya, insya Allah tidak menjadi retak. Selain itu ikannya juga menjadi sehat. Karena apa? Di dasarnya banyak tumbuh-tumbuhan nantinya, termasuk lumut, karena sinar matahari ini langsung menyinari ke sini. Jadi kuncinya, saudaraku, pohon ini adalah obat-obatan. Ini mengkudu, pace. Nah, ini untuk obat-obatan, terutama buahnya yang sudah jatuh itu. Apabila ada yang mati, nah ini ada ikan yang mati, maka kadang-kadang bisa menjadi obat alternatifnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia Budi Ikan. Mari kita bersungguh-sungguh dalam budidaya ikan. Insya Allah ikan apapun, jadi ikan apapun, tidak harus nila, itu sangat menguntungkan kita. Sangat menguntungkan kita. Karena apa? Kita ini kalau ikan nila ini umur 4 bulan saja ini sudah beranak ataupun bertelur. Dan biasanya telur mulutnya itu kalau ikan ini nggak dikasih makan, nggak seberapa suka, kadangkala ikan ini di dalam mulutnya itu ada anakannya atau masa perkawinan. Jadi mereka kejar-kejaran capek sampai lupa makan. Makanya kadang-kala kalau untuk ikan ditetaskan bukan hasil monosek ataupun nila gesit, maka ikan nila ini badannya kurus-kurus. Kenapa? Mereka kejar-kejaran saat melakukan perkawinan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ini adalah kolam tembok. Nah, kolam tembok ini sebenarnya sangat mudah kita dalam pengurusan ataupun mengatasi penyakitnya. Nah, termasuk ini kita beri makan. Nah, memberi pakan ikan, saudaraku, itu di siang hari saat matahari menyinari kolam. Nah, seperti ini. Ini kolam. Nah, ini sangat bermanfaat, saudaraku, buat kita budidaya ikan. Nah, ini kadang-kala kalau pas hari Minggu, hari raya besar, Idul Fitri, ataupun hari raya kemerdekaan Republik Indonesia, ini dibuat waterboom sebelum diisikan. Nah, ini spesial multifungsi untuk anak-anak. Termasuk itu si kucing itu kesayangan Rasulullah. Kalau seandainya ada ikan yang mati tidak terbuang, nah, bisa menjadi makanan si kucing. Nah, itu yang perlu kita sampaikan.
Yang terpenting saudaraku adalah man tajawajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia apapun usahamu. Baik ikan nila, ikan lele, ikan gurame, ikan patin, dasarilah dengan bersungguh-sungguh tadi. Nah, cari ilmunya dulu ya, jangan langsung tanam-tanam saja atau pelihara-pelihara saja. Kita cari ilmunya dulu supaya menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Nah, itu. Memberi pakan ikan jangan berlebih ya saudaraku ya, apalagi sampai di atas air masih banyak seperti itu, nanti menjadikan penyakit si ikan itu sendiri. Nah, ini belum diisi karena masih baru dikuras dan alhamdulillah hasilnya menguntungkan saudaraku. Ini kolam seperti ini kalau cari keuntungan kita ini 3 juta dapat nih saudara dalam 4 bulan satu lubangnya, lebih bahkan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, manjada wajada, bersungguh-sungguh engkau, maka akan mendapatkan iya. Jangan wirawiri ya saudaraku ya, lebih baik berwirausaha. Nah, wirausaha itu seharusnya tidak hanya ikan, cuman karena kita ini hobi dengan binatang yang unik, yang lucu seperti ini. Awalnya hobi, setelah itu menjadi ladang mata pencaharian kami. Nah, ada bertahun-tahun ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau ada buah mengkudu seperti ini saudaraku, buah mengkudu yang jatuh seperti ini, ataupun yang sudah matang seperti ini, masukkan ke dalam kolam saudaraku. Nih termasuk ini mengkudu ini kecil ini. Nah, masukkan di kolam, ini mengkudu ini. Nah, buah mengkudu ini saudaraku, kalau kita masukkan ke kolam, maka airnya menjadi bagus. Airnya menjadi bagus. Nah, kita simpan di situ. Jadi ini saudaraku, saya berpesan, jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah, yang mana dengan doa itu akan merubah nasib dan takdir. Nah, awalnya kita naik motor dengan berdoa mungkin kecelakaan tapi tidak separah. Jadi kalau kita tidak berdoa mungkin akan parah, tapi kalau berdoa setidaknya ya kecelakaan tapi nggak parah seperti itu. Syukur alhamdulillah tidak sampai terjadi apa-apa. Begitu juga kita memelihara ikan, kita memohon kepada Allah karena rezeki semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia berusaha, berjuang dan berikhtiar, bertawasul dan beristiharoh. Jadi saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Yang nonton, ya Allah kabulkanlah hajatnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab, ya Allah. Allahumma fa'ana qala ahwal bala ahwal fasa ahwal munkara wa syifal muqtaribata wa sadaida wal min hadamat haramin hawa wa batana min baladina hadahasa wa min buldanil muslimin amain angka ala kulli syai'in qadir, ya Allah, ya Allah. Allah dunia wa ala kuliyatin sholihah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, tabarakallah, ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.